Chelsea baru saja berpisah dengan Conor Gallagher. Perpisahan ini menjadi salah satu perpisahan kontroversial Chelsea di bawah manajemen baru. Kebijakan transfer di tangan Todd Boehly dan kolega memang terkenal aneh dan tidak masuk akal. Banyak pemain potensial jebolan akademi yang memilih pergi karena Chelsea era Boehly lebih suka belanja pemain-pemain tidak jelas tapi berharga mahal. Callum Hudson-Odoi, Ruben Loftus-Cheek, Mason Mount hingga Conor Gallagher menjadi contoh nyata eksodus itu ada di kubu Chelsea. The Blues tidak lagi menjadi klub impian buat mereka-mereka yang menimba ilmu di Cobham. Lantas, apa yang terjadi sehingga pemain akademi Chelsea satu persatu minggat dari klub asal London tersebut? Sebelum menyimak videonya, pastikan Football Lovers sudah subscribe channel Starting 11 Moment dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info terbaru seputar dunia sepak bola. Semenjak era Roman Abramovich, belanja pemain mahal sudah menjadi kebiasaan Chelsea. Namun, sepeninggal Taipan asal Rusia, kebijakan transfer Chelsea di bawah Todd Boehly dan kawan-kawan justru makin aneh. Kebiasaan belanja pemain mahal tidak ditinggalkan. Tapi investasi Chelsea di bawah Boehly CA seringkali berujung gagal. Mykhailo Mudryk, Enzo Fernandez, Moises Caicedo, dan masih banyak nama lainnya cukup menjadi bukti bagaimana Chelsea masih mempertahankan tradisi belanja skuad mewah. Musim lalu saja Chelsea menghabiskan anggaran hingga 8 miliar rupiah untuk belanja sekitar 15 pemain baru jelang musim 2023-2024. Sayangnya, bagi seorang investor yang tidak mempelajari dulu produk investasi yang akan ia beli, mayoritas pembelian Chelsea berakhir flop. Dari sekian nama yang didatangkan, mungkin hanya Cole Palmer yang berhasil memuaskan ekspektasi dari segi performa. Sisanya hanya menjadi pemain yang bikin anggaran gaji membengkak dengan performa yang biasa saja. Di satu sisi, performa para rekrutan anyar Chelsea yang biasa saja praktis membuat tim ini juga tampil biasa saja. Chelsea nyaris tersingkir dari kompetisi Eropa musim 2024-2025 musim lalu. Meski berhasil ngegas di akhir dan finish ke-6, layak dikatakan kalau tidak ada yang spesial dari performa klub asal London selama musim 2023-2024 bergulir. Sementara itu, di sisi lain, kebijakan transfer aneh dan nyeleneh manajemen membuat banyak pemain jebolan akademi memilih pergi. Conor Gallagher menjadi kasus yang terbaru. Gelandang asal Inggris itu menyusul alumni Cobham lain yang telah lebih dulu minggat seperti Mason Mount, Ruben Loftus-Cheek, Callum Hudson-Odoi, dan masih banyak lagi. Akademi Cobham sebagai akademi Chelsea seringkali menelurkan bakat-bakat emas yang di kemudian hari menjadi pesepak bola hebat. Frank Lampard sempat membuka jalan buat para pemain jebolan Cobham bermain di Chelsea. Namun, semenjak era Lampard berakhir, khususnya setelah Roman Abramovich pergi, Chelsea tak lagi ramah buat para jebolan Cobham. Mason Mount bisa jadi contoh nyata bagaimana Chelsea era Todd Boehly dan kolega abai terhadap seorang pemain jebolan asli akademi. Mount yang sedari kecil punya mimpi bermain untuk Chelsea ternyata memilih pergi pada akhir musim 2022-2023. Pergantian manajemen dinilai jadi alasan utama mengapa Mount pergi. Terlepas dari alasan personalnya soal trofi, satu faktor yang membuat Mount pergi adalah dirinya merasa dianaktirikan oleh manajemen. Mount adalah pencetak gol terbanyak musim 2021-2022 di IPL dengan torehan 11 gol. Namun perpanjangan kontrak yang datang kepada Mount tidak sesuai rencana. Klub pada waktu itu menawarkan gaji yang tidak sesuai kesepakatan awal antara mereka dengan Mount. Yang lebih parah, manajemen memasukkan klausul pelepasan senilai 70 juta pound sterling ke dalam kontrak tersebut. Mount akhirnya memilih pergi ke Manchester United, walau bisa dibilang Mount kurang berkontribusi di MU karena kerap dibekap cedera. Setelah gelombang pemain baru berbanderol mahal berbondong-bondong datang ke Stamford Bridge, para pemain jebolan akademi praktis kehilangan tempatnya. Banyak dari mereka memilih pergi karena kalah saing dari pemain-pemain berbanderol elit tersebut. Chelsea pada akhirnya berakhir menjadi sebuah klub yang tak lagi ramah buat pemain jebolan akademinya.
Berkaca dari bagaimana Chelsea bergerak di 2 jendela transfer baru, wajar apabila para pemain akademi kini berbondong-bondong pergi meninggalkan klub impian masa kecil mereka. Conor Gallagher menjadi kasus yang terbaru, ia menjadi korban keganasan manajemen Chelsea berikutnya. Sampai awal Agustus 2024, setidaknya ada 6 pemain akademi yang harus pindah klub di era Boehly. Gallagher termasuk salah satunya. Hampir semua pemain mengaku tidak puas dengan cara Chelsea era Boehly memperlakukan mereka. Mayoritas pemain ini merasa diasingkan hanya karena mereka menolak tawaran kontrak yang menurut mereka tidak sesuai keinginan. Ambil contoh Gallagher yang sampai 2 kali menolak perpanjangan kontrak dari Chelsea. Penolakan Gallagher ini sejatinya terjadi bukan tanpa alasan. Sang pemain memilih mengabaikan tawaran klub karena merasa tidak dihargai. Chelsea hanya memberi Gallagher perpanjangan 2 tahun dengan opsi 1 tahun tambahan. Sedangkan Gallagher menginginkan kontrak dengan jangka lebih panjang. Gallagher merasa bahwa dirinya layak mendapat kontrak jangka panjang paling tidak 5 tahun. Sebagai gambaran, Enzo Fernandez, salah satu rekrutan baru Chelsea, mendapat kontrak 8 tahun di musim pertamanya. Gallagher merasa tawaran kontrak yang diajukan Chelsea adalah sebuah bentuk penganaktirian pemain akademi sendiri. Setelah Gallagher dan sejumlah nama lainnya, Chelsea masih berniat menjual pemain lain. Trevoh Chalobah kini juga masuk ke dalam daftar jual The Blues. Kasus Chalobah di Chelsea hampir mirip dengan Gallagher. Chalobah yang tersisih dari skuad juga mendapat pengasingan dengan tidak diikutsertakan pada tur pramusim Chelsea tahun ini. Dari semua kasus kepergian pemain jebolan akademi dari Chelsea, mayoritas mengatakan kalau Chelsea menganaktirikan mereka. Para pemain ini tidak diberi kesempatan selayaknya para rekrutan mahal. Padahal mereka telah membuktikan komitmen nyatanya sebagai seorang pemain Chelsea. Faktanya, Chelsea saat ini tampaknya lebih mengutamakan para pemain rekrutan dibanding para pemain akademi. Kasus Enzo Fernandez dan Gallagher bisa jadi contoh. Sementara Enzo mendapat kontrak 8 tahun, Gallagher hanya diberi perpanjangan maksimal 3 tahun. Padahal gelandang 24 tahun itu telah menyatakan komitmennya untuk Chelsea sejak di akademi. Sebagai gambaran, Gallagher musim lalu berkontribusi atas 16 gol yang dicetak Chelsea, dengan rincian 7 gol dan 9 assist. Jumlah ini lebih banyak ketimbang kombinasi kontribusi gol sebanyak 15 gol milik pasangan gelandang mahal Chelsea, Enzo Fernandez dan Moises Caicedo. Selain itu, jumlah 280 tackle dengan 58% akurasi juga membuat Gallagher lebih baik ketimbang Enzo dan Caicedo. Perbandingan statistik Gallagher versus Enzo Fernandez dan Moises Caicedo cukup menjadi bukti bahwa tidak selamanya pemain mahal bisa mengalahkan pemain jebolan akademi. Statistik ini juga membuktikan kalau manajemen telah membuat langkah keliru. Bahkan langkah ini mendapat kecaman dari sejumlah fans Chelsea karena menilai pemain akademi seperti Gallagher layak mendapat perlakuan serupa para rekrutan mahal seperti Enzo dan Caicedo. Itulah dia ulasan penyebab Chelsea ditinggal para pemain akademinya satu persatu. Kasus kepergian para pemain akademi menggarisbawahi kurangnya apresiasi Chelsea terhadap pemain akademi. Manajemen lebih memilih berinvestasi besar-besaran pada pemain yang belum jelas komitmen dan performanya untuk klub. Chelsea harusnya mulai sadar bahwa akademi mereka adalah salah satu yang terbaik di dunia. Di masa depan harusnya ada apresiasi yang lebih baik atau setidaknya Boehly CS bisa belajar dari era Abramovich soal bagaimana berinvestasi sembari mengelola pemain akademi. Bagaimana menurut Football Lovers? Apakah keputusan para pemain akademi meninggalkan Chelsea yang menjadi impian sejak kecil mereka adalah keputusan yang tepat? Coba komen di bawah ya.